Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca serta belajar memahami kitab Tuhfatus Saniyah, syarah dari Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Alhamdulillah kita sekarang sudah sampai tentang ma'rifat dan bagian-bagiannya. Jadi setelah ma'rifat nanti kita belajar juga tentang nakirah. Ini masih bagian dari na'at ini. Kalau kita lihat di kitab Jurmiyah, ini penjelasan tentang ma'rifat dan nakirah ini ada di bagian na'at, di isim-isim yang dirafakkan. Nah, jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Al-ma'rifatu wa aqsamuha. Bermula ini satu pembahasan tentang ma'rifat dan bagian-bagiannya ma'rifat. Qala, berkata Syekh Hasan Haji dalam kitab Muqaddimah Al-Jurmiyah, wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Bermula ma'rifat itu ada 5 jenis, ada 5 perkara. Mana saja 5 perkaranya? Al-ismul mudmaru. Pertama adalah isim dhamir. Nahu, contoh isim dhamir adalah ana, saya, wa anta, kamu, dan lain-lain. Wal ismul alamu. Yang kedua adalah isim alam. Contohnya Zaidun wa Makkatu. Zaidun untuk nama orang, jadi isim alam ini nama alam lah gitu. Bisa nama orang, bisa nama tempat. Contohnya Zaidun. Zaidun ini untuk nama orang, wa Makkatu ini untuk nama tempat. Wal ismul mubhamu. Dan yang ketiga dari isim yang ma'rifat itu adalah isim mubham. Contohnya hadza wa hadhihi. Ini atau isim isyarat namanya ini, wa haula'i dan haula. Wal ismul ladzi fihi alif wal lam. Dan isim yang ma'rifat selanjutnya adalah isim yang di dalam isim itu terdapat alif lam. Contohnya ar-rajulu wal gulamu. Jadi ar-rajulu di sini ada tambahan alif lam. Begitu juga al-gulamu. Wa ma udhifa ila wahidin min hadhil arba'ati. Dan sesuatu yang disandarkan kepada salah satu dari 4 ini. Maksudnya nanti dijadikan idofat. Misalnya ada baitun misalnya kan. Baitun itu diidofatkan pertama misalnya kepada isim dhamir, menjadi baituka. Baitun yang tadinya nakirah sekarang menjadi ma'rifat dengan idofat, dengan diidofatkan kepada isim dhamir. Contohnya baituka. Nah, atau baitu Zaidin yang kita idofatkan bait itu kepada isim alam, yaitu kepada si Zaid, bait Zaidin jadinya. Nah, dan lain-lain. Wa aqulu, dan aku berkata, kata Syekh Muhyiddin, i'lam, ketahui olehmu, annal isma, bahwasanya isim itu yang qasimu ila qisma ini terbagi menjadi 2. Al-awwal an-nakiratu wa satati. Yang pertama itu adalah nakirah dan akan datang pembahasan tentang nakirah ini. Wasani, yang kedua itu adalah ma'rifah, al-ma'rifah. Jadi sesuai konteksnya isim itu bisa terbagi menjadi mudzakkar muannas, jadi bisa juga terbagi menjadi nakirah dan ma'rifat. Nah, kalau di sini pembahasan tentang nakirah dan ma'rifat. Wahia, dan dia ma'rifat itu al-lafzu, yaitu sebuah lapas, allazi, yang ia lapas itu ya dulu menunjukkan ala muayyanin, kepada isim yang tertentu. Wa aqsamuha khamsatun, dan bagian-bagian dari isim ma'rifat itu ada 5, yang seperti disebutkan di Jurmiyah tadi. Al-qismul awal, bagian pertama dari isim yang ma'rifat,
yaitu al-mudmaru, yaitu isim domir, awid domiru. Jadi bisa disebut al-mudmaru atau domiru. Wahua dan dia isim mudmar atau domir ini madalla, ma yang menunjukkan ala mutakallimin, kepada orang yang berbicara, mutakallim. Nahu contohnya ana, saya, au mukhatabin, atau menunjukkan kepada orang yang diajak berbicara, contohnya anta. Au gaibin, atau gaib, nahu contohnya huwa. Huwa ini artinya dia itu gaib. Walaupun dia itu ada di depan kita atau di samping kita, tetapi kita tidak mengajak dia berbicara, maka tetap saja dia itu namanya gaib. Apalagi dia yang kita bicarakan itu tidak ada di samping kita, lebih gaib lagi dia. Mana dia tadi ini? Wa min huna, dan dari sini ta'lamu, engkau mengetahui anna dhamira, bahwasanya dhamir itu salah satu anwa'in, itu ada 3. Yang pertama mutakalim, orang yang berbicara, muhatab, orang yang diajak berbicara. Mutakalim itu nanti ada jenis-jenisnya, muhatab juga ada jenis-jenisnya, dan gaib juga ada jenis-jenisnya. Kita masuk ke jenis-jenisnya sekarang. An-naw'ul awal, jenis yang pertama, mawudi'a, ma yang diletakkan lidalalati, bagi petunjuk ala mutakalimi, kepada orang yang berbicara. Wahwa kalimatani, dan dia itu ada 2 kalimat. Wahuma, dan dia 2 kalimat itu ana, pertama saya. Nah, saya ini, ana ini lil mutakallimi wadahu, bagi orang yang berbicara sendirian. Wa nahnu, dan nahnu lil mutakallimi, bagi orang yang berbicara, al mu'azzimi, yang membesarkan atau yang mengagungkan nafsahu, akan dirinya, atau ma'ahu gairuhu, atau ada orang yang bersamanya selain dia. Wa na'usani, dan yang kedua, jenis yang kedua adalah mawudi'a lidalalati alal muhatabi, ma yang diletakkan bagi petunjuk kepada orang yang diajak berbicara. Wa huwa khamsatu alfazin, dan dia ini ada 5 lapas. Mana saja 5 lapasnya? Wahiyya, yaitu anta. Nah, anta ini bifathit ta'i, dengan patah ta. Nah, lil mukhatabi, bagi orang yang diajak berbicara, al mudzakkar mufrad, ini untuk mudzakkar mufrad. Wa anti, dan anti bikasrit ta'i, dengan kasrah ta. Ini fungsinya lil mukhatabatil muannasatil mufradati, muhatabah muannas yang mufrad. Wa antuma. Nah, jadi ini dinamakan dibilang 5 karena antuma di sini dijadikan 1 karena sama antara mudzakkar dan muannasnya. Antuma lil mukhatabil musanna mudzakkaran kana aw muannasan. Jadi muhatab ini untuk tasniyah, baik dia mudzakkar ataupun muannas. Wa antum untuk li jam'iz dzukuril mukhatibin, bagi jamak mudzakkar yang diajak berbicara. Yang banyak lagi kan, ini jamak asalnya nih. Wa antunna, dan antuna ini li jam'il inasil mukhatabat. Ini bagi jamak inas yang mukhatabat. Mana usalis, dan yang ketiga adalah mawudi'ah, sesuatu atau ma yang diletakkan lidalalati, bagi petunjuk alal gaibi, terhadap yang gaib. Bahwa khamsatu alfazin, jadi sama dengan yang mukhatab tadi, sama-sama 5 karena humanya itu dianggap 1. Karena sama bentuknya, baik mudzakkar atau tasniyah. Wahiyya, dan dia huwa, yaitu yang 5 itu, yaitu lil gaibil mudzakkar al mufrad. Jadi huwa di sini maksudnya ini adalah dhamir pertama bagi yang gaib, yaitu lil gaib, bagi gaib al mudzakkar mufrad. Wahiyya, dan hiya ini lil gaibah al muannas al mufradah, bagi gaib muannas yang mufrad. Wahuma, dan huma lil musanna al gaib mutlaqan, ini bagi musanna gaib tasniyah yang gaib secara mutlak, mudzakkaran kana aw muannasan, baik mudzakkar ataupun muannas. Wahum, dan hum ini li jam'i dzukuri, bagi jamak dzukur al gaibin yang gaib. Huna, dan huna li jami'il inasil gaibat, bagi jamak inas yang gaib. Wa taqaddama hadzal bayanu, dan telah terdahului oleh ini penjelasan fi bahsil fa'ili, ketika kita membahas tentang fa'il, wa fi bahsil mubtada'i wal khabari, dan ketika membahas tentang mubtada' dan khabar. Jadi tidak perlu diulang contoh-contohnya ini. Al-qismu tsani, dan bagian yang kedua, minal ma'rifati, dari ma'rifat itu adalah al-alamu, yaitu isim alam. Wahwa, dan dia alam ini yadullu ala muayyanin,
ma yang menunjukkan terhadap sesuatu yang sudah ditentukan, bidun ihtiyajin, dengan tanpa ada kebutuhan, tanpa perlu ila qarinatin, tidak perlu kepada qarinah. Qarinah ini tanda lah gitu, tidak perlu kepada tanda. Tanda apa? Qarinati takalumin au khatabin au khitabin au ghairihima. Jadi tidak perlu kita itu kepada petunjuk atau tanda orang yang berbicara atau orang yang diajak berbicara atau selain daripada keduanya, yaitu maksudnya ya berarti ini. Nah, wa huwa naw'ani, dan dia itu ada isim alam itu ada dua jenis. Mudzakkar itu ada alam mudzakkar, contohnya Muhammadun wa Ibrahim, jadi Muhammad isim yang mudzakkar, Ibrahim juga seperti itu. Wa Jabalun, dan Jabal. Wa mu'annasun, ada juga isim alam itu yang mu'annas, contohnya Fatimah. Fatimah di sini ini namanya isim mu'annas. Zainabu, begitu juga Zainabu. Wa Makkatu, dan Makkah. Nah, jadi nanti ada memang dia itu mu'annas secara hakiki, ada juga mu'annas secara ma'nawi. Al-qismu tsalis, bagian yang ketiga, al-ismul mubham. Maksudnya bagian ketiga dari isim yang ma'rifat, yaitu isim yang mubham. Apa arti mubham? Yaitu isim yang masih belum jelas. Wa huwa naw'ani, dan isim mubham ini ada dua jenis. Pertama ismul isyarati, pertama isim isyarah. Nah, kenapa isim isyarah ini tidak jelas? Karena misalnya misalnya kan hada. Ini apa? Belum jelas apa yang ditunjuknya itu. Masih perlu kepada musyarun ilaihnya. Wal ismul mausul, dan isim mausul yaitu ma, allazi, dan lain-lain. Nah, itu belum jelas juga karena isim mausul itu butuh kepada silahnya. Amal ismul isyarati, dan adapun isim isyarah, fahuwa mawudi'a, sesuatu yang diletakkan diyadullah, bagi menunjukkan agar menunjukkan ala ma'ayyanin, terhadap yang sudah ditentukan, biwasitati isyaratin, dengan perantaraan isyarah hasiyatin, yang dapat dirasakan, ma'nawiyatin, atau menunjukkan kepada ma'nawi yang tidak dapat dirasakan. Walahu alfazun mu'ayyanatun, dan ini isim isyarah ini mempunyai lapas yang tertentu. Nah, misalnya ini contohnya ini untuk yang hisiatan, misalnya hadza baitun, bermula ini rumah. Jadi rumah itu bisa kita rasakan, bisa kita lihat, dan juga bisa menunjukkan kepada yang manawi yang tidak dapat kita rasakan. Hadzal ilmu, bermula ini ilmu itu mana? Nah, tetapi ilmu itu ya tidak bisa kita rasakan, tetapi tidak bisa kita sentuh, tetapi bisa kita rasakan. Alfa, ini sudah tadi. Wahya, dan dia lapas-lapasnya itu adalah hadza. Hadza ini lil mudzakkar mufrad, bagi mudzakkar mufrad. Wa hadhihi lil mufradati al muannasati, bagi mufrad muannas. Wa hadani wa hadaini, ini lil musanna mudzakkaran, ini bagi tasniah mudzakkar. Wa hatani hataini, ini untuk musanna al muannas. Wa haula'i, dan haula ini lil jam'i mutlaqan, ini secara mutlak untuk jamak. Jadi bisa perempuan atau bisa muannas, bisa mudzakkar. Amal ismul mausuli amal ismul mausul, dan adapun isim yang mausul, fahuwa, maka dia itu adalah ma yadullu, ma yang menunjukkan ala muayyanin, terhadap sesuatu yang sudah ditentukan, biwasitati jumlatin, dengan perantaraan jumlah, au syibhiha, atau serupanya jumlah. Tuzkaru, yang disebutkan ba'dahu albatah, yang disebutkan setelahnya itu sama sekali. Waktu sama, dan dinamakan dinamakan jumlah itu menjadi silatan. Jadi jumlah yang ada setelah isim mausul itu dinamakan dengan silah mausul. Ada juga nanti setelah tambahannya, yaitu setelah silah, yaitu aidnya namanya, dhamir yang kembali kepada isim mausul. Wa takunu mustamilatan, dan jadilah jumlah itu menjadi mustamilatan ala dhamirin, kepada satu dhamir, yutabiku, yang sesuai, al mausulu, bagi yang menyesuaikan jumlah itu
atau domir itu menyesuaikan al-mausul akan isim mausul. Wa yusamma dan dinamakan domir ini aidan sebagai aidnya. Oh, ini dia di penjelasan. Nah, jadi ada domir yang kembali itu namanya aid. Walahu dan domir itu dan isim mausul ini alfazun muayyanatun aidan. Ini juga mempunyai lapas yang tertentu juga. Wahya dan dia lapas yang tertentu itu adalah allazi lil mufrad mudzakkar bagi mufrad mudzakkar, wallati lil mufradatil muannasati bagi mufrad muannas, wallazani wallazaini lil musanna mudzakkar bagi musanna mudzakkar, wallatani au allataini lil musanna muannas bagi musanna muannas, wallazina li jam'i dzukur bagi jamak dzukur, wallai au allati li jam'il inas. Al-qismu rabi' bagian keempat dari isim yang ma'rifat al-muhilli bil alifi apa katanya nih? Al-muhalla yang dihiasi bil alifi atau yang ditambahkan lah gitu kan, bil alifi walami dengan alif lam. Kan ada isim-isim yang bisa masuk alif lam, yaitu nakirah. Nah, kalau sudah masuk alif lam maka dia menjadi ma'rifat. Wa huwa dan dia yang dimasuki alif lam ini kullu ismin tiap isim iktaranat bihi yang menyertai dengannya isim itu al yaitu oleh al. Fa fadatuhu ta'rif maka isim itu memberikan faedah ma'rifat. Contohnya ar-rajul wal kitab. Rajul dan kitab ini keduanya ada alnya. Wal gulam dan gulam wal jariyah dan jariyah. Wal qismul khamis dan bagian yang kelima dari isim yang ma'rifat al ismul ladzi yaitu isim yang udifa ila wahidin yang diidafatkan kepada satu minal arba'ati daripada 4 di atas. Itu contohnya seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu baitun, baitu zaidin, baituka. Jadi kalau didapatkan kepada isim dhamir baituka, maka baitun yang tadinya kalau sendirian dia nakirah, setelah didapatkan kepada isim dhamir maka dia menjadi ma'rifat. Dan dhamir yang misalnya baitun itu kita idafatkan kepada isim alam menjadi baitu zaidin. Nah, baitu yang tadinya yang tadinya nakirah sendirian ketika diidafatkan kepada isim alam menjadi ma'rifat. Nah, seperti itu. Yaitu minal arba'ati al-mutaqaddimati dari 4 yang sudah disebutkan. Fakta sabat ta'rifu minal mudhaf ilaihi. Nah, jadi isim yang diidafatkan itu akan mendapatkan kemakrifatan at-ta'rifah minal mudhafi ilaihi dari mudhafun ilaihinya. Contohnya gulamuka. Nah, ini untuk gulam yang diidafatkan kepada isim dhamir yaitu kaf ini. Nah, jadi ma'rifat jadinya. Wa gulamu Muhammadin dan gulamnya Muhammad. Wa gulamu hadzal rajul dan ini untuk yang diidafatkan kepada isim isyarah. Wa gulamul ladzi zarana amsi. Ini yang diidapatkan kepada isim mausul. Nah, yaitu gulam yang gulam itu mengunjungi kami kemarin. Wa gulamul ustazi dan gulamnya ustaz. Nah, seperti itu. Wa a'rafu. Nah, ini untuk jenis yang mana yang paling ma'rifatnya. Wa a'rafu dan yang paling ma'rifat. Wa a'rafu hadhil ma'arif. Isim ma'rifat yang paling ma'rifat ba'da lafzil jalalati setelah lafzul jalalah adalah ad-dhamir yaitu dhamir isim dhamir. Jadi perlu diingat bahwa isim yang paling ma'rifat itu adalah lafaz jalallah. Itu lafaz Allah. Kedua isim dhamir ini, summal alam kemudian nama alam, summa ismul isyarah kemudian isim isyarat, summal ismul mausul, summal muhalla bi'al kemudian yang dima'rifatkan dengan al, kemudian ma'rifat yang dengan sebab mudhafun ilaihi. Wal mudhafu fi rutbatil mudhafi ilaihi. Dan mudhaf pada tingkatan mudhafun ilaihi ini, maksudnya ma'rifat pada tingkatan mudhafun ilaihi ini ilal mudhaf ilal dhamir kecuali mudhaf kepada isim dhamir itu fa innahu fi rutbatil alami. Jadi maka dia itu pada tingkatan isim alam. Jadi kalau ada isim nakirah yang dimudhafkan kepada isim dhamir, kan tadi kan dhamir itu tingkatannya kedua setelah lafaz jalallah. Tetapi kalau ada isim yang diidafahkan kepada isim dhamir, maka dia itu turun tingkat menjadi pada tingkatan isim alam. Seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, ini
Kita lanjutkan aja sedikit ini. Soalnya nakirah ini sedikit pembahasannya nih. Nah, an-nakiratu selanjutnya pembahasan tentang nakirah. Qala berkata Hasan Haji, wan nakiratu dan bermula nakirah itu kullu ismin syai'in, itu setiap isim yang umum fi jinsihi pada jenisnya la yakhtassu bihi, yang tidak khusus bihi dengannya isim itu, wahidun oleh satu, duna akhar tidak selainnya. Wa taqribuhu dan pendekatannya isim nakirah itu kullu ma salaha, tiap ma yang layak dukhulul alifi, masuk alif wal lam dan lam alaihi kepadanya ma itu. Jadi kalau ada isim yang layak masuk alif lam, maka dia itu adalah bisa, atau dia itu nakirah lah gitu. Nahu ar-rajuli wal farasi. Contohnya adalah lapas rajuli dan farasi. Jadi rajuli ini bisa dihilangkan alif lamnya menjadi rajuli. Begitu juga farasi bisa dihilangkan alif lamnya. Dan layak juga dimasukkan alif lam seperti ini, ar-rajuli menjadi ar-rajuli dan al-farasi. Nah, wa aqulu dan aku berkata, kata Syekh Muhyiddin, an-nakiratu hiya, bermula nakirah itu adalah kullu ismin, tiap isim wudi'a yang diletakkan la yukhassa, tidak dikhususkan wahidan akan satu bi ainihi dengan ainnya isim min baina afradi jinsi, itu dari di antara mufradnya jenis, bali liyasliha agar mengkhususkan itlaquhu oleh penggunaannya itu ala kulli wahidin atas tiap-tiap satu, ala sabilil badali atas jalan badal. Nah, misalnya kita sebut rajulun saja. Rajulun itu belum tentu siapa rajul itu, bisa dari Nabi Adam sampai manusia sampai sekarang yang laki-laki, belum ditentukan. Tetapi bisa saja rajul itu si A atau si B si C. Nah, seperti itu. Dia belum tentu. Atau imra'atun nahu imra'atin, atau perempuan, jadi sama saja rajulun atau imra'atin. Ini mau fa innal awala, maka sungguh yang pertama yasihu itlaquhu, salah Allah menggunakannya ala kulli dzakarin atas tiap-tiap yang laki-laki, rajul maksudnya, baligin yang balik min bani Adam dari bani Adam. Wasani yang kedua adalah yasih, maksudnya imra'ah di sini, yasihu sahlah itlaquhu, Allah menggunakannya ala kulli unsa atas tiap-tiap wanita balighatin yang balik min bani Adam dari bani Adam. Wa alamatu nakirah, dan tanda nakirah antasluha, bahwa layaklah nakirah itu antadkhula, bagi bahwa masuk alaiha kepadanya nakirah itu ahli itu hal. Yang jelas intinya nakirah itu adalah isim yang layak dimasuki al. Waktu asrifiha, dan memberikan bekas padanya nakirah itu at-ta'rifah kepada kemakrifatan ketika sudah dimasuki al. Contohnya rajulun, fa innahu, maka sungguh lapas rajulun yasihu sahlah dukhulu, oleh masuknya al alaihi kepadanya rajul. Waktu asiru fihi, dan memberikan bekas padanya rajul ini at-ta'rifah sebagai kemakrifatan. Jadi ketika sudah rajulun ini masuk al, maka dia tidak menjadi nakirah lagi tetapi menjadi ma'rifat. Fatakulu, maka engkau berkata ar-rajul, yaitu wa kadzalika fatakulu ar-rajul, maka engkau mengatakan rajulun yang tadinya nakirah menjadi ma'rifat. Kadzalika, begitu juga lapas gulam, jariyah, sabiyah, sabiyun, fatatun, wa muallimun. Nah, fa inna katakum, maka sungguh engkau mengatakan al-gulamu. Jadi gulamun tadi yang tanpa al menjadi al-gulamu, wal jariyatu, was sabiyu, wal fatatu, wal muallimu. Nah, ini tentang ma'rifat dan nakirah. Semoga bisa didengar karena ini besar suara speakernya sudah ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.